Nama saya Saryono, seorang pelaku seni. Indonesia memiliki segudang keragaman budaya yang harus dilestarikan agar warisan para leluhur tidak punah dimakan oleh zaman. Banyak sekali cara agar kita tetap mempertahankan kebudayaan dan kesenian yang kita miliki. Salah satunya dengan dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan sebuah taman rekreasi yang di dalamnya terdapat gambaran Nusantara. TMII sendiri berlokasi di Jakarta Timur. Kalian bisa melihat kebudayaan khas tiap provinsi di Indonesia dalam satu tempat. Di sini banyak sekali anjungan-anjungan dari setiap daerah dengan ciri khasnya tersendiri. Punya adalah Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menampilkan model rumah adat Mataram sebagai bangunan induknya. Di sini terdapat berbagai benda peninggalan Keraton Yogyakarta, di antaranya alat musik, busana pernikahan zaman keraton, senjata khas daerah Yogyakarta, hingga beberapa replika ruangan seperti di dalam keraton zaman dulu. Di Anjungan ini terdapat studio tari yang biasa digunakan untuk melakukan penampilan seni tari. Salah satu tokoh penarinya adalah Pak Saryono. Beliau adalah guru tari lulusan D3 jurusan seni dan sudah meraih banyak prestasi. Nama saya Saryono. Kalau di kalangan pelaku seni namanya sering saya dipanggil Mas Gondel. Nah, itu di kalangan seniman, dalam arti ya pelaku seni ini. Saya lahir di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, ya, tanggal 17 Februari 1966. Saya termasuk keluarga seni, tapi seni tradisi. Bapak saya, orang tua saya itu satu dulu yang bapak saya itu pengrawit gamelan, penabuh. Kalau orang Jawa bilangnya wiyogo. Ya, ibu saya itu sinden itu waranggono, yang sering nyanyi di gamelan itu namanya sinden kalau bahasa Jawanya, ya, atau waranggono, atau ada yang bilang apa itu ya waranggono, bener. Terus di keluarga saya itu memang banyak kalangan seni. Setelah lulus dari SMK itu saya merantau ke Jakarta, itu ya, ikut sanggar sana, ikut sanggar sini, terus ikut pelatihan tari, ya mungkin waktu itu juga ada di Taman Mini, di luar Taman Mini, terus gabung dengan teman-teman seniman yang sudah duluan di Jakarta, tapi itu waktunya boleh lama, itu lama untuk istilahnya apa ya, saling mengenalkan antar pelaku seni. Terus lama-lama saya memang banyak kenalan pegawai sini, terus saya bisa diminta untuk ngajar diklat tari di sini, diklat tari di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Untuk keseharian saya karena memang darahnya udah seni, memang menggeluti seni, terutama seni tari. Kalau sebelum pandemi ini, kalau pagi itu saya ngajar di sekolahan, ya ngajar nari, ya di sekolahan setiap pagi sampai kira-kira ya jam
12 atau jam 1 gitu, karena kalau guru tari itu ada yang sifatnya setelah selesai menari di sekolah langsung boleh pulang gitu ya, setiap hari kalau pagi. Terus kalau sore yaitu banyak berkegiatan di sini di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk apa ya, itu didiklat tari gitu, sehariannya seperti itu. Cuma dalam kondisi seperti ini kemarin ada yang online, jadi nari juga online. Jadi saya Pak Yono di rumah ya narinya ya online gini sambil, tapi anaknya ya udah masing-masing online juga. Tapi secara apa ya, secara emosional, secara hasil ya kurang efektif kalau begitu, memang karena nggak langsung terjun, mengarahkannya juga terbatas, apalagi kalau apa itu ya, kalau sinyalnya agak gitu kan terpengaruh. Itu aja, mungkin sehariannya itu selalu itu saya. Pas ngajar anak bisa apa, menyerap dengan apa yang diharapkan si istilahnya pelatihnya, itu mesti ada kebanggaan tersendiri ya, itu pasti ada kebanggaan. Wah, ini berarti masuk, istilahnya saya menyampaikan itu dapat seperti itu merasa benar puas, puas benar. Apalagi kalau pas ada evaluasi atau lomba itu dapat penghargaan, dapat itu ya benar-benar suka, ada kepuasan tersendiri gitu, ada kepuasan sendiri gitu kalau sukanya ya. Apalagi kalau kondisi seperti ini, lagi susah seperti ini, terus bisa pentas mesti lebih bagus. Ini kendalanya sekarang seperti itu ya. Sebenarnya kalau menari itu kan dasarnya gerak, tari itu dasarnya gerak. Jadi kalau menurut saya semua bisa dipelajari ya. Kalau teknik-teknik khususnya memang ada, karena setiap daerah itu mempunyai teknik khusus atau gaya khusus setiap daerah. Contohnya Jogja mempunyai ciri khas gaya tersendiri. Walaupun kita dekatan dengan Jawa Tengah, itu juga mempunyai ciri khas gaya sendiri atau teknik sendiri, tapi bisa dipelajari karena apa? Dasarnya tari kan gerak ya. Jawa Timur pun juga seperti itu, misalnya walaupun dekatan dengan kita, istilahnya itu tetap berbeda, gayanya itu tetap ada, tekniknya juga ada khusus sendiri, tapi bisa dipelajari karena ya tadi nari karena dasarnya gerak. Asal kita mau bergerak dan mencari dan mau bergerak, contohnya mau gerak bisa ada. Pernah membuat karya tari, koreografi, ya membuat waktu itu tari Nyutro Alit, mungkin di YouTube dibuka ada nanti Nyutro Alit itu, kalau yang Anjungan sini yang buat saya. Terus ada tari Payung Piguno itu juga di sini, nanti buka itu mesti ada itu koreografi atau ya saya benar-benar yang buat ya, dari musiknya, aransemennya seperti apa dan apanya dan tariannya. Tiap tahun itu kadang-kadang saya membuat itu apa, sutradara koreografis seni budaya atau karnaval seni budaya itu sering saya dulu. Karena saya istilahnya kalau orang sini kan begini, ini katakanlah ini harusnya pentas ini kan katakanlah bilang nggak berhasil lah gitu, tapi di sini kan berhasil, besok kalau bikin lagi akan lebih cari bikin lagi karya lagi yang lebih. Jadi memang kalau orang sini itu tidak ada puasnya. Walaupun secara penilaian mungkin penonton apapun pemirsa, bagus tampilnya bla 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 gitu. Tapi kalau bagi sutradara atau yang membuat konsep atau gimana apa yang koreografinya, pasti wah kemarin itu sebenarnya kurang gini. Padahal di mata penonton atau pemirsa itu udah bagus. Nah seperti itu, makanya kadang-kadang kalau mengharukan dan kurang gimana sepertinya ya, kalau menurut saya biasa saja, nggak ada lah gitu aja, bisa terkendali lah gitu lah, seperti itu.
zaman sekarang kan tahu sendiri, zamannya kan zaman memang apa istilahnya apa ini sekarang kemajuan. Kalau anak-anaknya masih ada yang mau belajar tari tradisi itu ada rasa tersendiri nih kan. Anak-anak sekarang kan kadang-kadang kalau bilang tari tradisi aku gitu, ada yang seperti itu udah bangga. Tapi ya itu dukanya seperti itu kalau anak-anak sekarang terus sama budayanya sendiri lupa ya toh, terus malah belajar yang mungkin ya bukan jelek sih, bukan budaya, kadang-kadang ya karena harusnya ya budaya sendiri yang harus dipertahankan, malah jangan kalau sudah gitu rasanya udah bangga sekali, padahal budaya kita itu banyak sekali. Dan ya budaya kita itu mengandung bener makna yang tinggi sekali, dan itu bener-bener apa ya filosofinya tinggi sekali kalau budaya kita. Kalau saya ya istilahnya bukan nyalain ke generasinya, tapi kalau saya malah melihat perbanyak pertunjukan seperti ini, misalnya yang kesenian diperbanyak aja semua, terutama di misalnya katakanlah di TV ya sekarang kan seperti banyak dikasih pertunjukan yang sifatnya budaya. Nah itu mesti akan memancing ke generasi muda sekarang. Sekarang kalau di TV kan tahu sendiri banyak pertunjukannya kan yang masa kini kan. Nah padahal budaya itu istilahnya itulah malah jati dirinya bangsa kita kan di budaya itu. Kekayaan kita sebenarnya di budaya. Kalau Indonesia itu budayanya luas sekali. Kalau itu coba benar-benar itu dikemas, dibikin ya soal pertunjukan, ya bisa dipertunjukkan masa kini tapi tidak menghilangkan seni budayanya aslinya gitu ya. Kalau istilahnya untuk perkembangan atau seperti apa, dikreasi seperti apa, tapi tetap ada rohnya, tetap ada garis merah, garisnya yang benar-benar ya, gitu aja.